Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Santika dari jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi oral mengenai pengelolaan limbah padat industri kelapa sawit. Pertama, ada pendahuluan. Tanaman kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial di Indonesia pada tahun 1911. Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak sawit. Bahkan, pada saat ini minyak sawit di Indonesia sudah mencapai posisi kedua di dunia. Pertambahan dan peningkatan areal pertanaman kelapa sawit diiringi juga pertambahan jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit. Nah, secara umum limbah kelapa sawit ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada limbah padat, yang kedua limbah cair, dan ketiga ada limbah gas. Nah, limbah padat kelapa sawit ini berupa tandan kosong kelapa sawit atau yang disebut dengan TKKS. Yang kedua ada tempurung atau cangkang, yang ketiga ada sabun. Nah, limbah kelapa sawit ini memiliki ciri-ciri bahan organik yang unik ketika diaplikasikan ke tanaman. Yaitu tujuan dari pengelolaan limbah padat industri kelapa sawit ini, pertama untuk mengetahui jenis-jenis limbah padat industri kelapa sawit, yang kedua untuk mengetahui manfaat limbah padat industri kelapa sawit, dan yang ketiga untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif pengelolaan industri kelapa sawit. Nah, ada isi limbah padat kelapa sawit. Yang pertama ada TKKS atau disebut dengan tandan kosong kelapa sawit. TKKS ini merupakan limbah padat yang dihasilkan dalam jumlah cukup besar, tetapi pemanfaatannya masih terbatas. Nah, pengelolaan TKKS ini dapat dijadikan sebagai kompos dengan menggunakan media jamur merang dengan menambahkan aktivator yang bernama E4 untuk meningkatkan kadar nitrogen, fosfor, dan juga kalium, serta menurunkan kadar karbon setelah terjadi pengomposan. Nah, kompos ini apabila diaplikasikan ke tanaman kelapa sawit, maka tanaman tersebut akan terhindar dari hama dan penyakit. Nah, limbah TKKS ini bersifat organik yang mempunyai kandungan nitrogen 1,5%, fosfor 0,5%, dan juga kalsium 7,3%. Ada tempurung kelapa sawit. Tempurung kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai arak aktif. Proses pembuatan arak aktif ini dengan cara merendamkan bahan kimia atau dengan cara mengalirkan uap panas ke dalam bahan sehingga pori-pori bahan itu akan menjadi terbuka. Nah, tempurung kelapa sawit yang diaktifkan dengan H3PO4 dapat menyerap logam berat berupa CD. Ketiga, ada cangkang kelapa sawit. Limbah cangkang kelapa sawit ini dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai yang tinggi seperti asap cair. Proses pengelolaannya untuk mendapatkan asap cair dengan menggunakan metode pirolisis. Nah, produk pirolisis ini umumnya yaitu gas ringan H2, CO2, H2O, dan juga CH4. Asap cair hasil pirolisis cangkang kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai pengendali hama yang bersifat antipedan. Keempat, ada serabut kelapa sawit. Serabut kelapa sawit ini memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, bisa menggantikan posisi topsoil dalam mengoptimalkan pertumbuhan bibit tanaman kelapa sawit. Proses pembuatan media tanam menggunakan serabut kelapa sawit ini bisa mencampurkan sabut kelapa sawit dengan kompos kiambang dan bisa menghasilkan sebuah bahan organik berupa kompos. Kedua, serabut kelapa sawit juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif PLTU atau yang disebut dengan pusat listrik tenaga uap. Nah, serabut kelapa sawit ini sangat sekali efektif bagi PLTU karena memiliki dampak ke lingkungan hanya sedikit dan ketersediaan serabut kelapa sawit di berbagai industri kelapa sawit sangat melimpah. Selanjutnya, dampak positif dan dampak negatif limbah padat industri kelapa sawit. Dampak positif yang pertama ditimbulkan dari limbah padat kelapa sawit yaitu kelapa sawit dapat menghasilkan minyak jauh lebih banyak dari minyak nabati lainnya dalam 1 hektar lahan. Yang kedua, dapat memperbaiki sifat kimia dan fisik tanah, dan yang ketiga, dapat meningkatkan kelembapan tanah menjadi lebih optimum sehingga pertumbuhan tanaman kelapa sawit menjadi lebih baik. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan limbah padat industri kelapa sawit yang pertama yaitu hilangnya keragaman hayati yang berada di dalam tanah. Yang kedua, hilangnya cadangan karbon, dan yang terakhir terganggunya ekosistem di sekitar lingkungan pengolahan limbah kelapa sawit. Terakhir, ada kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari pengolahan limbah padat industri kelapa sawit, pertama, kita dapat mengetahui jenis-jenis limbah padat industri kelapa sawit, seperti
tandan kosong kelapa sawit atau yang sering disebut dengan TKKS, kemudian cangkang kelapa sawit, serabut kelapa sawit. Yang kedua, kita dapat mengetahui limbah padat industri kelapa sawit dapat digunakan sebagai pupuk kompos, arang aktif, asap cair, sebagai media tanam alternatif, dan juga bisa digunakan sebagai bahan alternatif PLTU. Terakhir, kita dapat mengetahui dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari limbah padat industri kelapa sawit. Dampak positif yang ditimbulkan dari limbah padat kelapa sawit, kita dapat meningkatkan kelembapan tanah dan juga dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Sedangkan dampak negatifnya yang ditimbulkan berupa hilangnya cadangan karbon dan juga hilangnya keragaman hayati yang berada di dalam tanah. Ya, presentasi oral dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.